Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda, Stambuk GPV 01201114 dari Prodi Farmasi Kelompok 3. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum biologi modul 1 yang berjudul pengenalan dan penggunaan mikroskop. Tujuan praktikum yaitu memperkenalkan komponen-komponen mikroskop beserta fungsi-fungsinya dan mempelajari serta mengamati bahan-bahan yang akan digunakan di bawah mikroskop. Pengertian mikroskop. Mikroskop berasal dari dua kata, mikro yang artinya kecil dan studium yang artinya penglihatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil. Kemudian kita masuk di sejarah mikroskop. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Sitchin pada abad ke-16, kemudian dibantu kembangkan oleh Galileo Galilei pada tahun 1960, kemudian dilanjutkan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1932 sampai 1923. Kemudian kita masuk di bagian-bagian fungsi dari mikroskop. Di sini ada lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang terletak di atas ujung mikroskop yang berfungsi untuk membentuk bayangan maya tegak diperbesar dengan perbesarnya 10, 40 dan 100 kali. Kemudian di sini ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi untuk menghubungkan antar mikroskop dengan lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskop. Kemudian di sini ada skala preparat berfungsi untuk memindahkan penempatan preparat sebelum diamati. Kemudian ada makrometer vertikal. Makrometer vertikal berfungsi menggerakkan naik turunnya meja preparat. Kemudian ada mikrometer vertikal. Mikrometer vertikal berfungsi memperjelas bentuk bayangan sampel yang diamati. Kemudian ada makrometer horizontal berfungsi menggerakkan meja preparat ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada mikrometer horizontal berfungsi untuk menggerakkan meja preparat ke depan dan ke belakang. Kemudian di sini ada pengatur kecerahan, berfungsi untuk mengatur cahaya yang dihasilkan dari sumber cahaya. Kemudian ada switch lampu yang berfungsi sebagai alat yang menghubungkan atau memutuskan arus listrik ke arah lampu. Kemudian di sini ada kaki penyangga putar, berfungsi sebagai penopang mikroskop. Kemudian di sini ada lampu sebagai sumber cahaya. Kemudian ada diafragma berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Kemudian ada jepit meja preparat untuk menjepit kaca preparat saat dilakukan pengamatan agar tidak bergeser dan bergerak. Kemudian di sini ada meja preparat berfungsi untuk meletakkan objek yang diamati atau meletakkan kaca preparat. Kemudian ada lensa objektif berfungsi untuk membentuk bayangan nyata terbalik diperbesar dengan perbesaran yang dihasilkan yaitu 100 kali, 500 kali, dan 100 kali. Kemudian ada revolver berfungsi untuk meneruskan cahaya. Kemudian kita lanjut di pengamatan bentuk bayangan dan butir kaki kentang. Tujuan pengamatan yaitu mempelajari dan mengamati hasil pembentukan bayangan dari suatu bahan atau preparat. Di sini kita menggunakan potongan kertas. Hasil yang didapatkan seperti ini. Di sini dapat kita lihat bahwa sampel kita masih dalam keadaan normal. Kita akan mempelajari dan mengamati perubahan yang terjadi pada sampel. Yang pertama dilakukan letakkan sampel pada meja preparat, kemudian putarlah close makrometer vertikal pada mikroskop. Makrometer vertikal ini akan menggerakkan naik turunnya meja preparat. Kita bisa melihat bahwa sampel huruf A dalam keadaan terbalik. Namun di sini kita lihat sampel kita kurang jelas sehingga kita perlu memutar tuas mikrometer vertikal. Tuas mikrometer vertikal ini akan memperjelas bentuk bayangan sampel kita seperti ini. Kemudian melakukan pengamatan mengenai pergerakan sampel dengan cara menggerakkan meja preparat ke arah kiri ataupun ke arah kanan dengan menggunakan tuas makrometer horizontal. Ketika meja preparat bergerak ke arah kanan, maka sampel kita akan bergerak ke arah kiri. Ketika meja preparat bergerak ke arah kiri, maka sampel kita akan bergerak ke arah kanan. Kemudian selanjutnya kita akan memutar tuas mikrometer horizontal. Tuas mikrometer horizontal ini akan menggerakkan meja preparat ke arah depan dan ke arah belakang. Ketika meja preparat bergerak ke arah belakang, maka sampel kita bergerak ke arah depan. Ketika meja preparat bergerak ke arah depan, maka sampel kita akan bergerak ke arah belakang. Jadi dari hasil ini dapatkan kesimpulan yang dapat ditarik yaitu bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar, sedangkan bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler bersifat maya tegak dan diperbesar, maka bayangan akhir yang dibentuk adalah maya terbalik dan diperbesar. Kemudian kita masuk di pengamatan butir pati kentang. Kentang atau Solanum tuberosum L adalah tanaman dari suku
CAE yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan. Dalam kentang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein dengan jumlah karbohidrat sebesar 19,10 gram, maka kentang memiliki kadar amilum yang cukup tinggi. Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk, putih tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa sebagai produk fotosintesis dalam jangka panjang. Di sini kita akan mengamati kandungan amilum pada karbohidrat, pada butir-butir pati kentang dan bagian-bagiannya. Hasil yang didapatkan yaitu seperti ini. Gambar 1 perbesaran 4x10 tanpa larutan iodium. Gambar 2 perbesaran 10x10 tanpa larutan iodium. Gambar 3 perbesaran 4x10 menggunakan larutan iodium. Dan gambar keempat perbesaran 10x10 menggunakan larutan iodium. Di sini terdapat lamela dan hilus, di mana hilus adalah titik permulaan terbentuknya butir amilum, sedangkan lamela adalah garis-garis halus yang mengelilingi hilus. Sekian penjelasan mengenai modul 1 dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.